Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, Ketua Takmir Masjid dan Jihad Bapak Ustadz Yudi beserta seluruh pengurus dan para penasehat, yang kami muliakan para sesepuh dan pensepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan terus semakin hari semakin tambah usia, semakin mengenal dan lebih mendalami ajaran Islam, utamanya yang tertuang di dalam sumber primer agama Islam, yaitu Al-Quran Al-Karim. Masih bersama surat Yasin, kita masuk pada babak ketiga. Setelah di awal kita mengetahui pendahuluan surat Yasin, berbicara tentang keutamaan Al-Quran, kemudian bahwa Rasulullah SAW adalah benar-benar utusan Allah, lalu menjelaskan secara umum seluruh isi surat Yasin, yaitu yang terdapat pada ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Ini yang menjadi inti ya, di surat Yasin, kesimpulan pada ayat 12 itu. Kemudian masuk ke babak yang kedua, kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala suasana dialog antara utusan. Ada 3 utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus ke satu desa atau satu negeri yang menurut mayoritas ulama tafsir adalah desa atau kota Antakya yang ada di Turki. Namun Imam Ibnu Katsir tidak sependapat ya dengan ini. Yang dimaksud dengan desa di sini adalah desa atau kota apapun, kota selain dari Antakya, artinya kota yang lain atau desa yang lain, bukan Antakya, karena Antakya ini enggak dihancurkan. Sementara desa di sini ini dihancurkan. Ya, yang diceritakan di surat Yasin ini desanya atau kampungnya atau kotanya dihancurkan oleh Allah. Sementara Antakya tidak dihancurkan. Dan Antakya ini adalah salah satu kota yang pertama kali mengimani Isa alaihissalam. Ya, murid-murid Isa alaihissalam itu banyak di Antakya, sehingga Antakya ini meyakini kenabian Isa alaihissalam dan juga kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut mereka ini hawariyin. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad yang mengitari Nabi Muhammad itu namanya sahabat. Nabi Isa yang mengitarinya, murid-muridnya, namanya hawariyun. Dan ini dijelaskan detail di surat Ali Imran. Kemudian pada babak ketiga ini dari ayat 20 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kita babak baru. Kalau yang tadi dialog antara 3 utusan Allah dengan penduduk kampung, kampung ini tidak disebut di dalam Al-Quran yang mana kampungnya. Sampai sekarang tidak ada yang tahu
Karena yang terpenting yang ingin Allah sampaikan di dalam ayat ini adalah makna dan pelajaran. Ya, bukan nama-nama itu, tapi pesan yang ingin disampaikan. Jadi fokusnya adalah pada pesannya, pesan ketauhidan, pesan keimanan, dan pesan keyakinan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Pesan ini yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk nama-nama di banyak ayat Al-Qur'an tidak disebut ya. Bahkan di surat yang terkenal seperti surat Al-Kahfi misalkan, itu siapa nama-nama 7 orang itu nggak disebut di dalam surat Al-Kahfi, karena yang menjadi titik poin adalah pesannya. Nah, di babak ketiga ini, ketika berita 3 utusan dari Allah Subhanahu wa taala menyebar ke seluruh desa, kemudian terdengar, karena ini kan dari ujung ke ujung ini tersebar berita ini. Berita ada 3 utusan yang datang ke desa itu, dan juga membawa risalah ketauhidan, dan banyak menolak dari masyarakat kampung itu. Namun ada di pinggir kota, kayaknya ketika berbicara dengan penduduk kampung itu ashabal qaryah ya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'al mursalun. Sini disebutnya qaryah. Qaryah itu artinya kampung atau desa. Tapi ketika berbicara di babak yang berikutnya itu datang seseorang dari ujung kota. Nah, tadi dibicarakan desa, tapi ini kok kota. Nah, ini waja'a min aqsal madinati rajulun. Ada seseorang dari ujung kota, dia dari pinggiran kota. Ini kalau disebut kota yang jauh atau ujung kota, itu pinggiran kota. Ini menunjukkan bahwa desa ini luas, kampung ini luas, dan kabar ini terdengar dari ujung ke ujung, dari perbatasan ke perbatasan yang berikutnya, sampai-sampai penduduk kota yang lain itu tahu. Ini ada seseorang yang secara fitrahnya meyakini Tuhan, dan Tuhan itu Maha Esa. Ada satu orang. Karena tanggung jawabnya lah, akhirnya seseorang ini cepat-cepat pergi mendatangi 3 utusan dan mendatangi masyarakat kampung itu untuk menyampaikan pesan kebenaran yang ditolak oleh masyarakat kampung. Artinya 3 utusan ini, baik itu utusan, ada yang berpendapat utusan langsung dari Allah atau utusan Nabi Isa, poin pentingnya adalah 3 utusan. Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. 3 utusan ini ternyata ada satu dari masyarakat di situ yang juga secara fitrah benar meyakini Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang membantu. Makanya ketika pengakuan ini ada dari dalam, nah ini bukti yang kuat gitu. Bukti yang kuat bahwa kebenaran ini sebenarnya adalah absolut, itu mutlak.
Karena 3 utusan ini dengan laki-laki ini nggak tahu, belum pernah ketemu sama sekali. Tapi tertahu pada keyakinan yang sama, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Namun sebelum jauh kita menilik ayat-ayat ini 20 sampai 32, alangkah baiknya kita baca bersama-sama. Saya membaca pertama kali, nanti Bapak Ibu sekalian membaca setelah saya. Surat Yasin ayat 20 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. Ayat 20 bersama-sama aja, bersama-sama saya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم. Ini 20 sampai 32 berarti 13 ayat. 13 ayat ini dialog antara satu orang yang keyakinannya kuat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk kampung